Biki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita, hari ini saya kedatangan spesial sekali ya, orang yang saya sayangi ya, kakak saya Dr. Zulkarnain Basir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ahlan, senyumnya lah. Iya. Bagaimana sekarang kabar Mr. B? Alhamdulillah. Jadi Mr. B itu sebenarnya mencoba untuk membrand diri. Sekarang kan bukan hanya anak-anak milenial saja kan ya. Kita yang sudah berumur pun juga sudah harus ikut era, tuntutan. Jadi tidak ada alasan bahwa umur itu membatasi kita untuk mengikuti era ini. Nah, di era ini kan cenderung pada proses branding ya. Iya. Nah, jadi Nilai ya, pemahaman nilai segala macam. Bukan hanya produk yang harus punya brand, tapi kita pun juga harus melekatkan brand itu yang memang cenderung punya minat di dunia kreatif. Jadi Mr. B itu maknanya apa sebenarnya? Kan madu itu, Mr. B itu kan madu. Di situ manis ya? Iya. Pada dasarnya kan begini, madu itu kan bukan pada rasa, tapi pada manfaat. Nah, catat gitu. Jadi bukan pada rasanya, tapi pada manfaatnya. Nah, ini. Karena kita itu kan menjadi manusia itu bukan hanya menjadi orang baik, tapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Nah, itu Tahu dia. ini. Kenapa beliau bilang bermanfaat ya? Iya. Karena itu selalu diajarkan sama saya bahwa kita itu harus jadi manusia bermanfaat. Ya. Walaupun kadang-kadang dimanfaatkan. Dimanfaatkan dan itu sering. Ya, itulah justru pada saat itu kita bermanfaat itu. Iya. Ya, jadi kalau kita dimanfaatkan orang, disitulah kita nilai manfaatnya ada gitu. Besar, kan. Ya? Iya, jadi walaupun kita sudah tahu kalau kita ini akan dimanfaatkan. Iya. Karena kita memang tujuannya untuk menjadi orang bermanfaat, silakan manfaatkan saja saya. Iya. Dan biasanya kadang-kadang tidak mendapatkan hasil. Ya, hasil itu kan persoalan begini ya. Kalau persoalan hasil, Tuhan itu sudah mengatur semua sedemikian rupa. Persoalan hasil, rezeki itu ya. Pada intinya yang penting kita berusaha saja dulu. Lakukan saja dulu. Niatnya adalah kebaikan, dan pastinya juga itu pasti ada nilai-nilai rupiah di situ yang kita hitung. Bukan berarti mengerjakan sesuatu itu semata-mata untuk kebaikan, harus ikut juga dong. Itu realistis. Ya, kita juga harus rasional, gitu kan. Kalaupun misalnya ternyata rupiahnya tidak didapat pada kondisi tertentu, ya dalam konteks tadi kita dimanfaatkan, ya sudah ikhlaskan saja, karena setidaknya tujuan utama kita itu adalah bagaimana bermanfaat. Iya, itu dulu. Ikut gitu ya namanya itu. Memahami dia. Jadi orang yang jebak saya ketika selalu melakukan hal-hal kebaikan ya salah satunya beliau ya. Jadi jangan kalau saya sekarang seperti ini. Nah, tapi sebenarnya saya lebih banyak menjebak beliau. Ya. Ya, banyak hal yang sebentar kita cerita soal bagaimana kita bikin film bersama, dan akhirnya banyak yang cerita baru di situ kita belajar. Soal dokter yang kita pernah dapat itu kan bahas spesifik tentang dunia kreatif. Iya. Apa yang didapat di hasil disertasi itu? Riset ya? Ya, disertasi. Jadi dalam riset itu beberapa kesimpulan sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa para pelaku kreatif itu pada dasarnya itu tidak punya ketergantungan kepada pemerintah. Jadi banyak terutama di Makassar, Sulawesi. Jadi ini kan bisa digeneralkan bahwa secara umum pelaku kreatif itu dia tidak pernah mengharapkan bantuan secara langsung dari pemerintah. Tapi yang diinginkan adalah bikin kebijakan, bikin program yang berpihak kepada mereka. Itu saja. Jadi tidak seperti usaha-usaha yang lain yang selalu membutuhkan bantuan dalam bentuk modal misalnya. Mereka itu tidak bukan modalnya, tapi bikinkan saja kebijakan yang membuat mendukung mereka. Dari itu lebih baik. Iya, lebih baik. Misalnya
berikan sebuah area, siapkan sebuah kawasan yang dimana kreativitas mereka itu bisa dituangkan. Nah, di situ. Jadi mereka butuh itu gitu. Ruang kreativitas. Ruang kreativitas yang itu. Sekarang sudah banyak atau belum, Pak? Kalau ruang kreativitas yang disiapkan di pemerintah Kota Makassar khususnya, itu kita bisa katakan tidak ada, belum ada yang disiapkan oleh pemerintah. Ruang-ruang kreatif itu yang ada kan hanya disiapkan oleh para pelaku itu sendiri. Iya, karena memang itulah mereka. Jadi mereka itu mereka meskipun dibatasi, mereka akan terus bergeliat untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Nah, ini yang memang belum ditangkap oleh belum ditangkap oleh pemerintah, bahwa sebenarnya industri kreatif ini ketika diberi peluang atau keleluasaan atau didukung dengan program-program, maka mereka itu bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan sendiri. Iya. Dalam keterbatasan saja mereka bisa produktif, apalagi kalau ada peluang, diberikan peluang, kan begitu. Jadi sebenarnya anak-anak kreatif ini sebenarnya lebih mudah jadi atur. Ya. Dan bahkan kalau bisa dikatakan membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Ya, sangat. Jadi pemerintah itu cukup memberi ruang saja. Nah, memberi ruang itu bukan membiarkan, silahkan. Tidak. Dalam mau sendiri. Bukan begitu maksudnya. Bikin kebijakan itu, atau setidaknya kalau tidak bisa membuat kebijakan, bikin program. Misalnya bikin event-event di mana semua pelaku kreatif itu bisa diundang untuk menunjukkan kreativitasnya. Bikin program fasilitasi dengan misalnya investor. Itu saja. Karena mereka itu sudah punya idenya, konsepnya, dan sudah siap untuk dieksekusi. Dan mereka pun juga mereka siap mempertanggungjawabkan, baik dari sisi manajemennya, SDM-nya, ya. Jadi ekosistemnya harus dibangun. Iya, ekosistemnya. Jadi intinya program saja dibuat oleh pemerintah. Kalau kolaborasi? Kolaborasi sangat penting sih sebenarnya ya. Sangat penting kolaborasi saat ini. Era ini era kolaborasi. Tidak bisa lagi orang berjalan sendiri. Sebesar apapun usaha itu. Kalaupun misalnya sekarang saya sendiri aja berjalan, tapi kok bisa Ji? Tapi itu sampai kapan? Karena apa? Prediksi para ahli tentang perkembangan era disruption ini kan, ini perubahannya sangat cepat. Nah, ada pandemi saja. Kita kalau berjalan sendiri, menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat itu akan agak lambat, sehingga orang sudah loncat berkali-kali, kita baru berusaha untuk menyesuaikan diri. Tapi kalau berkolaborasi, itu ide-ide itu bisa muncul dari mana saja, sehingga kita bisa mengikuti berbagai macam perubahan yang cepat itu. Nah, kemudian selain itu yang saya dapatkan kemarin itu bahwa sekarang kan orang bilang era kompetisi ya. Saya selalu bilang bahwa bukan saatnya lagi ini era kompetisi seperti era sebelumnya. Era sebelumnya itu berkompetisi pada sisi kualitas, pada sisi harga. Tapi sekarang ini orang tidak bicara itu lagi, bicara kreativitas. Apa artinya? Sebaik apapun kualitasnya, sebaik apapun harga yang dipasang, tapi kalau unsur kreatifnya kurang, maka itu akan ditinggalkan konsumen juga. Sehingga perang kompetisi sekarang ini adalah adanya di perang kreativitas. Siapa yang paling kreatif, itu yang akan menguasai pasar. Tapi banyak yang meniru-niru, Kak. Akhirnya kan tidak punya identitas jelas tuh. Kalau misalnya contoh dulu masih ingat, kita ingat itu ada dulu es kepal Milo. Ya. Kita sebut merek. Ya. Itu semua orang jualan itu. Jadi orang kan kalau dibilang tidak kreatif dengan produk yang sama. Jangan salah. Plagiasi itu adalah kreativitas. Oh, gitu. Iya. Nah, ini yang selalu kita bilang dianggap bahwa orang yang meniru kemudian membuat itu tidak kreatif. Justru kreativitasnya di situ. Kreativitasnya di situ, tapi apa jadinya? Hasil tiruannya itu kemudian dia inovasi, dia kembangkan lebih baik dari apa yang dia tiru.
Harusnya. Iya. Harusnya dia lebih baik dari. Iya, memang seperti itu. Kalau dia meniru-niru kemudian tidak lebih dari apa yang dia tiru, itu lata namanya. Beda kan? Beda kreatif dengan lata. Lata itu gitu-gituan. Apa yang bikin orang bikin tongi. Nah, tapi kalau kreatif itu apa yang bikin orang, dia lihat peluangnya. Dia lihat sisi yang ada. Mana dia bisa masuk. Dia lihat peluang di situ. Oh, ini bisa. Itu kreatif itu. Itu lahir memang karena memang sudah di dalam dirinya ada jiwa itu, sehingga ketika ada peluang itu dia tangkap. Jadi jangan dianggap bahwa orang ini kok banyak yang lata lah. Ini harus kita pisahkan baik-baik ya, antara lata dan kreatif. Nah, sehingga jangan cepat menjustifikasi orang bahwa dia itu lata Jangan. Harus dilihat dia lata ini dari sisi mananya, dilihat dulu. Oh, ternyata dia misalnya konten lebih bagus misalnya. Oh, ada inovasi di situ, ya kan? Ada unsur kreatifnya masuk. Berarti kreativitas yang muncul dong. Nah, harusnya ya enggak masalah kalau kita niru, tapi betul-betul kreativitas itu harus ada dengan tidak dengan kata lata. Gitu. Ya, tapi kan tidak bisa kita dikte orang bahwa aku boleh niru dengan catatan begini, enggak. Gitu, ya. Karena silahkan aja, namanya orang siapa yang mau membatasi. Era kreatif sekarang ini, kalau kita biasa para akademis itu menyebutnya era peradaban manusia keempat. Atau bisa disebut dengan era manusia kreatif. Itu era manusia kreatif itu era yang dia tidak bisa dibatasi lagi. Ya kan? Sehingga apapun itu dia kan bermain di imajinasi. Imajinasinya yang kemudian dia tuangkan, dia coba bikin konsepnya, kemudian dia coba berjejaring, berkolaborasi dengan siapa untuk mewujudkan idenya itu. Kalau saya katakan, Kasul kan seorang dosen, dekat dengan mahasiswa, dan sudah puluhan tahun ya? Sudah 18 tahun lebih. 18 tahun lebih jadi dosen. Jadi berarti sudah pernah ngerasakan era ini jadi dosen sampai sekarang. Bahkan ada yang kita bilang pernah dulu, dulu mamana saya aja, sekarang anaknya. Nah, apa yang membedakan mahasiswa zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau dari sisi akademik ya, di dunia kampus, selama 2 dekade ini berarti itu sudah 3 generasi sebenarnya. 3 generasi? Iya. Jadi karakter di tahun 2000-an, kemudian 2010-an, dan 2020-an, 2020-an ini, itu berbeda sekali. Ada perubahan yang sangat signifikan. Yang menyebabkan perubahan itu pertama memang lingkungan hidup yang berubah. Lingkungan pergaulan, keseharian, fasilitas apa semua. Waktu itu misalnya di tahun 90-an itu yang punya HP belum ada. Nah, tahun 2000-an sudah mulai punya HP kan, tapi HP-nya hitam putih. Masih seperti itulah, belum ada fasilitas. Nah, kemudian 2010 sudah ada HP, tapi Android baru mau muncul di situ. Dan itu sangat mempengaruhi karakter mahasiswa. Pola belajarnya berbeda. Dulu kalau kita suruh mahasiswa misalnya kasih tugas, mereka rajin sekali ke perpustakaan. Karena satu-satunya akses untuk mendapatkan referensi itu di perpustakaan. Nah, sekarang ini tidak ada lagi. Ada semua ada. Jadi sebenarnya teknologi sekarang ini kita dianugerahi saat ini kan dianugerahi oleh teknologi yang luar biasa. Namun kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang tidak mampu memanfaatkan itu, rugi juga dia. Sayang sekali. Tapi saya heran juga begini ya. Banyak sekali anak-anak muda yang notabene mereka adalah generasi alpha, yang biasa disebut dengan manusia milenial, tapi tidak milenial. Heran saya. Justru kita ini saya termasuk lahir di era generasi X istilahnya, zaman itu, justru lebih milenial daripada yang milenial sendiri. Nah, ini. Apa yang tidak milenialnya anak milenial sekarang? Tidak milenialnya itu karena tidak memanfaatkan kapasitas otak chip yang diberikan Tuhan kepada dia secara maksimal. Berbeda begini, kapasitas chip otak yang diberikan di generasi X itu dengan generasi alpha itu jauh berbeda itu.
Tuhan itu menciptakan manusia, itulah hebatnya Tuhan itu, maha kuasa betul. Dia menciptakan manusia sesuai dengan zamannya. Jadi Tuhan itu, kita kan tidak tahu ini 10-20 tahun ke depan itu era seperti apa. Dan pasti Tuhan sudah menciptakan itu generasi-generasi dengan chip otak yang berbeda-beda. Coba kalau misalnya chip otak yang sekarang diciptakan di tahun dulu itu, iya kan, nggak bisa. Jadi bisa bertahan. Nah itu dia. Kita saja ini internet mati 1 hari pusing. Nah itu dia. Jadi bisa dikatakan bahwa 3 generasi ini ya, 3 era ini yang saya maksudkan ini, itu memang loncatannya luar biasa. Iya, karakter mahasiswa juga berubah betul. Ya. Dulu itu di awal tahun 2000-an itu tabe-tabenya tuh bagus sekali. Kalau kita duduk, attitude-nya bagus. Kalau saya lihat sekarang mahasiswa itu lebih cenderung gampang menyerah. Ya. Saya bilang begini, saya betul. 2 tahun lalu saya ketemu sama mahasiswa UNEM di kafe. Saya bilang gini, Rif, saya bilang, Rif, hati-hati kau ya. Karena suatu hari kau akan jenuh dengan apa yang kau sekarang bawa. Dia kan suka foto, sekarang sinematografi. Saya bilang hati-hati kok. Karena saya akan tahu nih, karena anak-anak seperti ini akan lemah. Nah, baru kemarin, udah lama beberapa hari kemarin, dia WA, jenuh apa yang aku sekarang. Jadi saya bilang, gampang sekali nih, ini baru baru 2 tahun loh setelah kita ketemu. Baru saya lihat memang anak zaman sekarang itu lebih mudah untuk patah semangat dari mentalnya lemah. Mentalnya lemah. Itu faktor dari edukasi atau pengajaran segala macam. Banyak. Jadi pertama memang pertama itu di kita di era dulu itu kan lingkungan keluarga sangat mempengaruhi juga. Ya, orang tua kita masih sangat ketat dengan aturan-aturannya. Nah sekarang orang tua yang milenial ya kan, anaknya main game, orang tuanya main TikTok. Nah, jadi kalau dilarang anak-anak, sudah itu main game, kurang ini mama ya, ini mama iya, bagaimana main TikTok terus. Nah, itu jadi sulit. Jadi akhirnya apa? Itu satu. Yang kemudian yang kedua, orang tua dulu itu membiarkan anaknya lakukan apa. Kita main, kita mau hujan-hujan, mau apa saja kan? Bebas saja, kita tidak terlalu banyak larangan. Nah sekarang ini baru bergerak sedikit dilarang, akhirnya apa? Mentalnya lemah. Nah, sehingga begitu mereka dihadapkan pada persoalan atau tantangan yang belum berat, menyerah mereka. Tapi kalau kita, sudah terbanting-banting, ya kan? Nah, bagaimana perjalanannya sendiri kan? Nah, dari masa ke masa, dari Geraha Pedo ke sini. Iya kan? Masih tetap ada semangat ya. Memang benar-benar. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kan anak zaman sekarang kan tidak bisa dikerasi kan. Iya. Tidak bisa kita bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa sebenarnya. Jadi ada cara, bukan keras ya. Keras dalam artian begini. Dulu kita informasi terbatas. Sekarang ini informasi sangat bebas gitu ya. Nah, sehingga orang tua harus melampaui informasinya anaknya. Jadi orang tua harus lebih cerdas. Iya, bukan lebih cerdas saja sebenarnya, tapi lebih paham perkembangan di luar sana. Misalnya kalau anak-anak main game, dia harus paham game itu apa. Anggaplah misalnya Free Fire, Mobile Legends atau apa kan. Dia harus paham apa sih konten-konten di dalam apa ini. Kenapa? Karena anak-anak kalau ditanya, dilarang misalnya, dia akan membalas kita. Apa jini, Pak? Apa jini ya? Jini ya, biasa. Nah, tapi orang tua kan tidak paham itu. Intinya kau jangan main. Itu. Akhirnya apa? Ya sudah. Melawan dia. Karena anak-anak sekarang ini berbeda lah dengan kita dulu ya. Sekarang ini kita harus betul-betul ajak ngobrol dia, ajak dia diskusi, kemudian yang paling utama adalah kita harus lebih paham dari apa yang mereka pahami. Jadi pekerjaan orang tua ini yang berat saat ini. Begitupun nanti ketika mereka masuk dunia kerja. Iya. Itu tantangannya akan lebih baik. Makanya saya kira kalau anak-anak zaman sekarang baru disuruh kerja sedikit, baper nih. Jadi begini deh, ada penelitian Dikti ya, tahun 2017 kalau tidak salah itu. Itu dia menemukan bahwa 2030 nanti
itu akan ada jenis pekerjaan hilang di dunia ini. Okay. Itu sekitar 800.000 jenis pekerjaan. Iya. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa jenis pekerjaan yang sudah mulai hilang kan. Ya. Itu 800.000 tuh sampai 2030. Tapi ada peluang yang sangat besar. Itu ancamannya. Tapi peluang yang sangat besar ada sekitar 3 juta jenis pekerjaan baru yang akan muncul. Dimunculkan oleh anak milenial ini. Yang kita tidak tahu apa. Apa gitu ya. Yang kita tidak pernah tahu apa itu. Contoh, kita tidak pernah membayangkan dulu ada namanya konten kreator. Ada namanya YouTuber. Ada namanya selebgram. Tidak ada itu. Influencer tidak ada. Nah, dulu kita hanya kenal YouTube. Sekarang ada TikTokers gitu kan. Nah, ada aplikasi lain. Dan itu akan berkembang terus. Tidak monoton. Dia akan berkembang terus dengan pola-pola. Dulu misalnya kita hanya kenal YouTube itu dia vlog. Nah, sekarang kan banyak ada podcast muncul dan sebagainya. Nah, ini semua jenis pekerjaan yang baru yang tidak ada di zaman 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Tidak ada. Dan ini terus akan berjalan, akan muncul terus jenis-jenis pekerjaan, profesi baru itu sampai 2030 sehingga mencapai sekitar 3 juta jenis. Itu peluang loh. Dan kita punya bonus demografi di 2045 Iya, bonus demografi itu kalau tidak salah didik dari sekarang gitu. Persiapannya. Iya. Muda semua ini. Nah, betul, umur-umur yang ini kan betul-betul karena belum ada penelitian terbaru yang masuk generasi alpha itu kan yang lahir di tahun 95. Iya. Di tahun 95 lahir itu sudah alpha. Nah, cenderung generasi alpha ini lebih pendek sebenarnya kalau saya lihat. Harusnya itu di tahun 2020 ini itu yang lahir di setelah 2020 itu sudah bukan alpha lagi. Ini yang belum ditemukan. Belum ada ahli yang melakukan penelitian, tapi menurut prediksi saya bahwa ini sudah ada lahir di tahun 2020 ini sudah ada lahir generasi-generasi baru yang melampaui generasi alpha. Nah, inilah yang akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru nanti yang kita ketika kita tua nanti, wah, coba apa sih? Iya, apa sih ini nana kan? Ya, jadi artinya orang tua yang sekarang ini siap-siap. Bukan siap-siap, dia sudah harus jalan juga. Jadi ikuti. Terus tumbuh ya. Iya, jadi jangan ini saya maksudnya kepada orang-orang tua yang 40-an tahun ke atas ya. Jangan pernah merasa bahwa kalau ada orang yang sudah umur 40, 50, 60, kemudian dia kayak main di dunia digital ya. Jangan dibilang talek-talekan. Justru itu itu orang tua yang sadar bahwa kondisi memang harus seperti itu. Dia belajar. Iya. Dia mampu menyesuaikan diri. Walaupun susah ya. Iya. Charles Darwin pernah bilang. Siapa yang mampu mengikuti perubahan, maka dia akan menjadi pemenang. Nah, kalau tidak ikuti perubahan, tergilas kita. Tertinggal kita. Mana mau kita tinggal di kota. Termasuk ini luar biasa. Termasuk di industri film. Ya. Industri film, betul. Termasuk di film yang kalau sekarang kan agak bisa dikatakan mati suri ya semenjak. Itu kondisi aja sih sebenarnya. Kasul sebagai associate producer. Kalau Silariang dulu ya. dulu. Bahkan sempat diturunkan jabatannya. Dan papan ini ruang televisi kita. Jadi tapi ada semangat di awal dulu ya waktu dibangun itu adalah kreativitas. Yang penting jalan dulu ini karena kita mau bangun ternyata banyak hal tantangannya lebih besar lagi. Nah, kalau waktu itu Kasul nilainya apa yang bisa membuat film lokal kita ini tumbuh dan penghalang terbesarnya Pak? Kalau film-film lokal ya bisa tumbuh di Makassar itu sebenarnya karena tepat mengambil tema. Jadi pengambilan tema, judul atau konten itu tepat pada saat itu. Gitu. Jadi salah mengambil tema atau salah mengambil konsep film, maka mati di pasar. Gitu. Tepat momennya, tepat isunya, kemudian bagaimana di-trigger kemudian bagus momennya itu baru bagus. Nah,
Yang menjadi penghambat sih sebenarnya itu adalah itu tadi kecenderungan anak-anak kreatif kita khususnya di Makassar ini daya juangnya lemah. Daya juangnya lemah, terlalu cepat putus asa, kemudian dan ada satu juga ya. Di sini kita itu terlalu cepat merasa bisa. Ya, 1 kali produksi, 2 kali produksi hebat nih. Hebat nih. Iya. Nah, mau menjadi chip. Tidak mau menjadi tidak mau disuruh-suruh. Ya, tidak mau menjadi runner. Ya, itu. Pokoknya 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 4 kali dia bilang, itu chip, itu apa sih, saya sudah bisa. Padahal itu kan sebenarnya ada proses yang harus dijalani. Karena bukan persoalan siapa chip, siapa asistennya. Bukan itu. Tapi justru bagusnya ketika kita mendapatkan orang yang lagi expert di situ, itu kan ilmunya kan bisa nambah lagi. Belajar. Iya, itu. Dan jadi industri kita semakin baik. Iya. Memang banyak konsen yang harus diperbaiki kan? Iya, tapi ini begini Sul. Saya ini memprediksi pasca di era new normal ini ya. Kalau ini betul-betul berlalu COVID ini, pembatasan pun juga sudah longgar. Ya, anggaplah misalnya COVID ini sudah dianggap penyakit umum, bukan lagi wabah atau apa. Maka akan terjadi ledakan kreativitas. Iya. Cepat lagi tadi. Ledakan kreativitas di seluruh sektor industri kreatif. Nah ini karena orang ini kayak tahan terus. Iya. Idenya sudah lebih dasar lagi. Luar biasa nanti. Jadi kalau misalnya kita bikin podcast ini, kita harus siapkan sebuah konsep loncatan yang melampaui yang ada sekarang ini. Ya memang ya orang yang bermain di kreatif itu kan, di dunia kreatif itu kan selalu dituntut untuk memacu otaknya untuk berpikir apa lagi. Nah itu. Nah kemudian memang harus mengakses berbagai informasi dari luar, terutama ya, bahwa misalnya di luar ya apa sih hal baru yang muncul. Tapi kalau mau meloncati itu coba baca hasil-hasil riset. Saya yakin itu. Coba bayangkan. Alvin Toffler itu dari tahun 80 itu dia sudah menyatakan bahwa akan ada masa entah 10-20 tahun ke depan itu akan terjadi lahir manusia-manusia kreatif. Itu tahun 80 loh. Nah, ternyata betul. Ya kan? Tahun 95, 15 tahun setelah dia ucapkan itu bukan ucapan tapi hasil riset. Prosesnya itu sudah langsung meledak gitu. Iya, nah itu lebih cepat karena riset itu kalau kita menemukan hasil riset kemudian kita mampu memahami hasil riset itu, nah, maka itu jadinya ke depan. Saya sudah sebenarnya memang PR-nya kita ya, Bapak yang di era sekarang ya, Bapak muda ya, di era sekarang itu adalah bagaimana kita menyebarkan pemikiran kita itu untuk arah atau jembatan bagi generasi yang turunan kita. Ini kan PR. Sama juga barangkali waktu Indonesia baru merdeka, Bung Karno bilang saya kasih bikin proklamasi, isi dulu ini setelahnya kamu yang isi. Itu kan akhirnya kayak seperti itu ya. Terus menerus bahwa kita ini kayak bikin jembatan, bikin hal yang di mana kebaikan itu terus tumbuh. Yang di mana dikhawatirkan, banyak juga hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi. Apalagi kalau sudah ada perang budaya kayak. Yang itu kan juga ya, kalau sekarang kan ada Korea, Cina, terus budaya-budaya dari luar. Saya sih melihat begini malah. Ke depan orang akan bangga dengan budayanya masing-masing. Kalau kita kan sekarang bangga dengan gaya Eropa. Kita suka dengan gaya-gaya Jepang, gaya-gaya Korea ya. Nah, itu mama itu kan nonton drakor itu anak muda itu suka itu. Tapi ini ya, di ledakan yang saya maksud nanti ini, ketika terjadi ledakan kreativitas, semua orang akan kembali ke kulturnya. Orang akan suka Bugis dengan Bugis. Ya, dasarnya dari mana? Itu hasil di tahun 80-an itu berbagai artikel itu sudah dimunculkan bahwa ke depan itu yang bisa menyelamatkan ekonomi sebuah negara adalah mereka sebut ekonomi kultural, ekonomi berbasis budaya.
Nah, sehingga kita coba, jadi kalau misalnya Sul mau melihat potensi apa yang ke depan bisa ini, sekarang mulai fokus bahas tentang budaya. Berarti lebih ke kultural. Budaya berarti sisa kita bikin platformnya ya? Iya, lebih ke kultural. Jadi orang akan senang, bangga sebagai orang Bugis nanti. Itu akan itu. Karena apa? Terlalu banyak barangkali. Iya, maksudnya begini. Terlalu jauh kita sekarang ini dari kultur kita. Iya. Ya kan? Ya, namanya pergi jauh itu akan ada kerinduan. Nah, pada saat rindu itu kembali. Itu akan terangkat kembali. Nah, kita lihat sekarang ini mulai banyak yang anak-anak yang sudah mulai konten-konten berbasis kultural itu kan. Tidak malu mulai bahasa tidak lagi. Dulu saya waktu masih kuliah itu kalau kayak sudah kondisi begini, itu jangan harap berlogat. Logat Makassar, gue lolo. Iya, karena kita ikut budaya yang lebih maju, ya kan? Orang Jakarta, dia akan ikuti budaya-budaya Eropa yang lebih maju. Nah, akan seperti itu yang lalu. Tapi ini ke depan, dalam waktu tidak terlalu lama, orang akan kembali semua. Dan kulturnya yang akan diangkat masing-masing. Sudah kelihatan sih, Kak. Iya. Itu poin luar biasa yang bisa. Sebenarnya kalau mau dibilang sejam ini kalau saya ngobrol sama Kak Sul itu kurang. Iya. Tapi tidak pernah cukup. Sudah cukup. Ya, tapi tahan dulu. Karena masih bisa nanti episode kedua datang lagi. Iya. Ada satu yang mau saya terakhir sampaikan sama kita. Akhirnya Mr. B ini berpikir tentang dunia kreatif yang akan datang seperti apa? Diisi oleh orang apa saja? Ini yang menarik ya. Kalau beberapa ahli memperkirakan bahwa dunia kreatif itu akan diisi oleh anak-anak muda. Okay. Tidak terbatas itu lagi nanti. Tidak terbatas usia lagi. Jadi di ke depan ini ketika yang saya maksud tadi ketika terjadi ledakan kreativitas nanti. Umur itu tidak menjadi masalah lagi. Bukan lagi menjadi anak-anak ini, orang tua ini, tidak. Akan berbaur semua. Karena orang harus bertahan. Semua kompetisi. Bisa saja nanti seorang ayah bersaing konten dengan anaknya. Bisa saja. Kita sudah bisa lihat misalnya di para konten kreator yang sudah misalnya Raffi Ahmad. Itu Rafathar itu tidak lama lagi 5 tahun ke depan ini sudah kencang ini ya. Punya influencer. Iya, dia sudah akan punya influencer. Begitu pula Mbak Imwong dan lain-lain. Itu akan ada. Jadi persaingan itu akan semakin ketat ketika dianggap itu sebagai persaingan. Tapi saya selalu bilang bahwa di era ini kompetisi itu bukan bentuknya kompetisi, tapi kolaborasi. Karena apa? Kalau kompetisi di era sebelumnya itu kan sikut menyikut. Betul. Bagaimana kita naik orang kalah gitu kan? Ini tidak berkompetisi itu dengan kolaborasi. Kita berkompetisi siapa yang tercepat. Jadi tidak mesti kita yang naik orang jatuh, tapi sekarang ini siapa yang tercepat, dan itu bisa berubah kapan saja. Bisa tiba-tiba ini besoknya itu hanya dalam hitungan jam itu yang lain lagi yang menyusul. Itu kan seperti itu. Ya, jadi kembali kalau saya bahwa bukan ke depan lagi, maksudnya ke depan jauh ya. Sebentar, karena kan dari masa era pandemi bikin orang misalnya kayak tidak familiar dengan sekolah online, akhirnya biasa mungkin dengan sekolah online. Sekarang saya begini. Untuk para pelaku kreatif ya, berbagai sektor, semua sektor dari 17 subsektor itu. Siapkan ide konsepnya sekarang untuk tahun 2022. Dieksekusinya di 2022. Masih ada kesempatan ini 2 bulan lebih ini untuk meramu ini konsep ide. Iya. Jadi karena kan ide itu kan bukan hari ini muncul tiba-tiba kita mau eksekusi, enggak kan? Jadi catat idenya semua, identifikasi idenya, kemudian bikin konsepnya, rumuskan selama 2 bulan, eksekusi 2022. Karena disitulah saya yakin 2022 itu ledakan kreativitas di situ. Jadi kalau Pak Dokter sudah bicara, itu ngeri-ngeri sedap. Ya, karena dia banyak beriset. Iya. Tapi ini bukan bicara tentang dukun ya. Makanya Mr. B ini, ini sudah.
Ini memang antisipasi 2022. Ini sudah disiapkan. Apa yang maju jadi bisa saja. Artinya tidak ada yang tidak. Tenang, ada yang di sini. Bisa dikode. Oke. Terima kasih dari kakak dan saya Dr. Zulkarnain Bashir yang ngobrol hampir sejam ini sana ya. Dari rasa sih. Iya, dari rasa. Semoga bisa memberikan manfaat, dan saya bilang tadi masih banyak yang belum saya ulik tentang beliau, dan bisa membantu teman-teman di channel kita Elvadi TV ini bisa bercerita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Terima kasih dari saya, kakanda saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.